Sesi resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Sementara kita belum bisa praktek di sekolah karena masih ada kendala-kendala ya. Nanti saya konfirmasi ulang jika terjadi kesiapan untuk praktek. Seperti itu aja. Ya. Kemudian tetap tanpa mengurangi kualitas belajar, walaupun belajar dari rumah, tapi nanti tetap saya pandu, ya, saya pandu. Nah, apakah kalian sudah baca buku yang saya berikan? Sudah belum? Nah, kalau belum, ya udah, nih saya tunjukin aja dulu, saya share screen-nya, ya. Nah, udah kelihatan di layar kalian, ya, udah kelihatan di layar kalian. Nah, oke, ya. Nah, materi kita itu, kemudian nanti materi bahasan berdasarkan apa? Absensi, ya, berdasarkan absensi kita mengarah ke daftar isi, ya. Kemarin kan bab 1 ini selesai, ya, jenis-jenis pekerjaan maintenance. Yang kedua, komponen peralatan elektronika sudah. Selanjutnya yang ketiga ini adalah transducer, LDR, potensio, LED. Nah, sekarang kita masuk ke posisi nomor 4, ya. Masuk ke posisi nomor 4. Nomor 4 ini satuan dan pengukuran besaran listrik atau elektronika. Nah, di sini kita mengulang kembali apa itu satuan ukur segala macamnya, kemudian pengukuran dengan multimeter, kemudian pengukuran dengan osiloskop. Ini untuk kelompok yang 1, ya, kelompok 1. Kelompok 2, ya, kelompok 2 itu nanti, nah, setelah mampu melakukan pengukuran, ya, pengukuran menggunakan multitester dan osiloskop, diharapkan mampu untuk melakukan pengujian komponen-komponen elektronika seperti ini. Contoh, pengujian potensiometer, kapasitor, view screen, relay, LDR, PTC, NTC, dioda, transistor, sama SCR. Nah, harus mampu nih ya. Kemudian, dari komponen-komponen elektronika ini akan dirangkum ya ke aplikasi peralatan yang ada. Contoh, power supply ya. Power supply ini contohnya adalah charger HP kalian, power bank, tapol ya, itu power supply semuanya. Nah, itu ya. Nah, jadi 3 materi ini yang kita bahas. Nah, karena kalian masuk ke kelompok 2, kelompok 2 itu pengujian ya. Maka nanti kalian di Google Classroom-nya tolong dijawab ini cara pengujiannya kayak apa. Saya tidak memerlukan foto atau video, saya hanya memerlukan tulisan dari tangan kalian. Ketik jawabannya, ya. Bagaimana cara nguji potensio, bagaimana cara nguji kapasitor, bagaimana cara nguji string, itu kalian jelaskan, ya, berdasarkan buku yang sudah saya berikan. Nah, kita cek nih pengujian potensiometer. Nah, kita cek ya. Pengujian potensiometer. Nah, cara mengukur potensiometer. Nah, ini potensiometer. Bentuk fisiknya seperti ini. Ya, bentuk fisiknya. Ya. Bentar dulu ya. Saya screenshot dulu supaya di ruang kelas kita tahu bahwa kita lagi diskusi. Ya, bentar dulu. Saya cek dulu. Soalnya nanti dikiranya kita main-main lagi ya. Pengukuran besaran listrik ini sudah amat ya. Print screen saya kirim dulu ke classroom kita. Nah, supaya tahu nih kita lagi diskusi nih. Nah, selanjutnya sini kita membahas mengenai ini ya. Ya, di kelas itu udah tahu semua. Nah, sekarang pengujian potensiometer. Pengujian potensiometer. Ya, kita cek apa sih pengujian potensiometer.
Nah, pengujian potensiometer itu seperti ini nih, ya. Jadi kalau kita cek potensiometer punya 3 kaki. Aplikasinya ada di mana kira-kira? Apa kira-kira aplikasinya? Power. Power, ya. Potensio pada volume, potensio pada ini apa? Power supply, ya, seperti ini, ya. Nah, artinya apa? 1 dengan 3 sesuai dari gambarnya itu adalah resistor tetap. Jadi kalau di bodinya fisik ada tulisan B20K, artinya 20 kilo, ya. Nah, seperti itu. Misalkan B50K, artinya bahwa potensiometer ini 50 kilo. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau 1 dan 3 adalah kondisi tetap, walaupun ini diputar-putar, dia tidak akan berubah. Ya, dia tidak akan berubah. Akan tetapi kalau pin 1 dengan pin 2 kita cek menggunakan multitester, ini kita putar minimum ke sini itu 0, maksimum ke sana 50, tengah-tengah. Nah, kita bahas 50K ya. Tengah-tengah itu sekitar 25. Nah, sebaliknya juga kalau kita gunakan pin 2 dan pin 3, yang ke sebelah sini 0, yang maksimal ke sebelah sini ya. Tinggal kita gunakan salah 2 ya. 2 pin yang digunakan ya, bukan 3-3-nya. Jadi 2 pin yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya ini potensiometer ya. Pengecekan menggunakan ohmmeter ya. Selanjutnya ini kapasitor, pengujian kapasitor. Kita cek seperti apa nih pengujian kapasitor ya. Nah, ini seperti ini. Kapasitor, kita akan melakukan pengujian kapasitor elektrolit atau LFO ya. Nah, kapasitor LFO itu seperti itu bentuknya. Nah, fungsinya kapasitor masih ingat nggak kemarin apa? Menyimpan daya. Ya, siap, betul. Ya, dia menyimpan arus sesaat ya. Artinya apa? Kalau dia menyimpan arus sesaat, itu istilahnya cas atau charger ya. Kemudian setelah dia menyimpan sesaat, dia membuang. Nah, itu istilahnya discharge atau membuang muatan. Jadi kalau pakai meter analog, pada saat kita tekan begini, dia akan secara cepat ngisi, kemudian dia langsung kosongin. Ya, seperti itu. Nanti bisa kita praktekin pada saat ketemu di bengkel ya. Cet, gini ya, pada saat ini langsung dia kembali lagi ya ke posisi normalnya dia. Nah, seperti itu. Betul ya. Nah, makanya kalau kita berbicara harus belajar DLE supaya tahu karakter dari komponen-komponen yang akan dilakukan pengujian. Nah, untuk menguji sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Belajar dulu alat ukur multitesternya ya. Disebut multitester karena lebih dari satu besaran listrik. Ada volt, kemudian ada ampere, ada apa? Ada resistansi ya, ada kapasitansi gitu. Nah, selanjutnya setelah kapasitor kita masuk ke sekring. Ya. Sekring. Nah, pengujian sekring. Nah, sekring itu fisiknya seperti ini ya. Pengujian sekring itu fisiknya seperti ini. Nah, karena fisiknya seperti itu, di dalamnya itu cuman ada seutas. Jadi di dalamnya itu ada kabel tipis sekali, ya. Sekring ini fungsinya sebagai apa? Kira-kira? Yuk. Memutus konsleting. Ya, pemutus jika terjadi konslet. Jadi sekring atau fuse, ya. Sekring atau fuse itu punya 2 fungsi. Ingat-ingat. 1, pembatas arus. Yang kedua, pengaman terhadap hubung singkat. Pembatas arus yang pertama, kenapa? Misalkan fuse ini, dia komponen boleh dialiri listrik sebesar 10 ampere seperti gambar ini. Ternyata arus listrik yang masuk sekitar 20 ampere. Maka secara otomatis sekring ini akan putus. Karena apa? Dianggap arusnya lebih. Ya, itu pengaman arus. Jadi kalau arusnya ditentukan 10 ampere maka tidak boleh lebih dari 10 ampere. Ya, atau penggunaan terus-menerus sehingga ampernya naik. Nah, akhirnya apa? Putus. Itu di sekring. Yang kedua, sebagai pengaman hubung singkat. Misal
nggak sengaja pada saat kita ngecek komponen, kabelnya kesilang begini, positif sama negatif ketemu. Maka daripada merusak komponen, maka sekring ini yang akan putus. Bagaimana cara pengujiannya? Kita menggunakan cara pengujiannya. Jika dia terhubung, misalkan sekringnya terhubung, bukan putus ya. Jika dia terhubung, maka dia akan bernilai resistansinya adalah 0. 0, ada nilainya kan? Nilainya 0 ya. Tetapi jika dia putus atau dia tidak terhubung, maka dia akan tak terhingga. Artinya apa? Kalau jarumnya avometer itu nggak gerak, diem aja. Wong putus kok. Kalau putus bagaimana bisa bergerak? Ya. Tapi kalau dia nyambung begini, maka akan 0 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke relay ya, ke relay. Pengujian relay ya. Nah, untuk pengujian relay seperti ini ya. Pengujian relay kita harus tahu dulu tuh karakteristiknya relay itu seperti apa ya. Nah, seperti ini kita cek ya. Ini saya print screen dulu, kita udah masuk relay ya. Seperti itu. Bentar dulu ya. Untuk dua komponen yang lain tadi, apakah ada pertanyaan kira-kira? Silakan bertanya dulu sebelum saya masuk ke relay. Ayo silakan. Nggak ada? Lanjut? Lanjut ya. Oke, udah pinter berarti. Kalau nggak ada tanya. Pinter. Lanjut. Amin. Untuk relay ya, untuk relay. Pada saat relay itu kita pastikan bahwa dia ada dua kontak di dalamnya, satu kontak NO, satu kontak NC. Kontak NO disebut di kepanjangannya adalah normally open, NO normally open. Kemudian NC adalah normally close. Jadi kalau kontak gitu, NO itu normally open, terbuka, gambarnya begini ya, terbuka. Kalau NC dia seperti ini. Nah, normally close ya. Dimana dia itu seperti relay itu adalah saklar magnet. Dimana misalkan tangan saya ini sebuah magnet ya. Di sini adalah kontaknya, ada dua kontak nih. Pada saat koilnya relay ini bermuatan energi listrik ya, maka dia akan ketarik dua saklar ini karena dia terbuat dari logam, plek ya, seperti itu. Nah ya, kalau ini adalah relay dan ini adalah kontak NO, ini kontak NC, maka pada saat ini bermuatan listrik maka dia begini. Nah, nempel ya. Nah, sehingga terjadi perubahan posisi. Kalau ini in-nya, di sini out-nya. Jadi yang satu udah nempel, yang satu belum ya. Pada saat ini ini adalah kontak NC normally close, yang ini adalah normally open ya. Begitu pada saat saya relaynya di on kan, maka dia terputus. Terus yang satu jadi NO, yang satu jadi NC, begini jadinya. Ya, 1, 2, 3, klek. Nah, yang satu lepas, gini ya. Nah, ya ingat-ingat ya, yang satu di bawah ini in, yang satunya out-nya. Jadi dia seperti saklar. Cuman cara pengaktifan,nya koilnya harus ada tegangan supaya kita ketahui NO atau NC-nya. Nah, karena tadi dia seperti hanya sebuah saklar begini ya, seperti saklar ini, sama kayak screen tadi ngujinya. Kalau dia on ya, normally close begini, pada saat tidak ada listrik, normally open atau normally close itu tidak ada listrik. Ingat baik-baik. Wah, kata Pak Robi kalau belum ada listrik maka statusnya adalah normal, normally close sama normally open. Jadi kalau kita cek ukur pakai AVO, normally close kan terhubung ya, maka kalau kita ukur maka dia akan 0 ohm ya, karena terhubung. Nah,
Selanjutnya, sebaliknya, kalau normally open, dia terbuka, begini, terbuka. Jadi pada saat kita ukur, dia tidak akan menunjukkan angka apa-apa, tidak terhingga jawabannya ya, tidak menunjukkan angka apa-apa. Nah, tapi begitu ini saklar coil, ini coil, anggap asumsi coilnya tadi beri muatan listrik, maka dia berubah posisi. Nah, ya, jadi yang tadi normally open, setelah kita ukur dia akan close kalau coilnya dikasih energi listrik. Ya, nah untuk relay ini umum yang digunakan adalah arus tegangannya berupa DC. Ya, dia berupa DC. Ada juga relay berupa AC, tetapi jarang digunakan. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau relay DC ada yang 5 volt, ada yang 12, ada yang 24, ya, relay DC. Kalau relay AC ada yang 220, ada yang 12 juga, ya, tergantung disesuaikan dengan kebutuhan, ya, seperti itu. Nah, ini relay, ya. Selanjutnya setelah relay, nah nih lihat pengujiannya kan menggunakan power supply, pakai baterai, ya. Ini baterai kalau nggak salah 9 volt deh, ya, 9 volt kalau nggak salah. Jadi pakai baterai 9 volt supaya apa? Tahu kontak NO/NC-nya bekerja atau tidak. Nah, yang diperiksa adalah bekerja atau tidak, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada Nah, selanjutnya kita masuk pada pengujian LDR. Nah, ini LDR ya. LDR. Nah, kita lihat LDR. Sekarang saya bertanya, mengulas yang kemarin. Apakah fungsi LDR? Ayo jawab, silakan jawab. Fungsinya LDR apa ya? Sebagai sensor. Sebagai sensor. Selanjutnya, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerjanya? Mengambil sinar apa ya? Gimana? Ayo. Gimana? Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya bagaimana? Kena cahaya. Ya. Jadi LDR ini light dependent resistor. Nilai resistansi yang berubah pada saat dia terkena cahaya, ya. Seperti itu. Jadi seperti ini. Misal sebelum ada cahaya, misalkan dia 100. Begitu kena cahaya dia bisa naik sampai 500 atau sebaliknya, ya. Karena untuk ini kita harus uji sendiri di lab, ya, di bengkel bahwa LDR itu berubah sesuai ada perubahan intensitas cahaya, ya, seperti itu. Nah, jadi dia diberi cahaya, dia akan naik resistansinya atau turunnya. Kita lihat pengukuran LDR kondisi gelap. Nah, ini membandingkan kondisi gelap 200 kilo ohm, ya, kondisi gelap nih. Sekarang kalau ini kondisi terang, ya. Jadi pada saat kondisi gelap dia 200 kilo ohm, pada saat kondisi terang terkena cahaya dia 500 ohm. Aplikasinya ini pada apa, yo? Aplikasinya ini pada apa kira-kira? Ingat gak? Lampu jalan. Lampu jalan, bener banget, ya. Ternyata gampang loh sebenarnya. Kita tuh kalau elektro itu ngelihat di jalan itu enggak kaget, enggak was-was. Ada satu rumah ditinggalkan penghuninya mudik, lampunya nyala sendiri, mati sendiri. Kita kebingungan, katanya, itu ngira jin sama setan. Ya, padahal enggak, ada komponen elektronikanya di situ. Bahkan sekarang rumah-rumah yang disebut dengan smart home itu nyalakan, hidupin, bahkan sampai nyalain musik itu cukup menggunakan HP. Gitu. Bahkan kuncinya elektronik, ya. Kayak kita di bengkel kan pakai kartu tuh, ya, ruangan komponen pakai kartu bisa masuk ke dalam. Nah, seperti itu ya kecanggihan teknologi. Ya. Selanjutnya, oke, kita balik dulu. Menu berikutnya adalah pengujian PTC dan NTC. Sekarang saya tanya, iseng mengulang. PTC, apakah PTC? Kepanjangannya apa? Yuk, silakan. Kepanjangannya apa PTC? Hah? Jangan sebut nama mall ya. Ya.
Oh, itu nama mall, Pak. Itu. Ciputra Trade Center. Oh, itu Ciputra. Ayo, silakan. PTC apa? Yuk, masih ingat? Ayo, polaritas itu ada 2. Kalau P itu apa? Positif. Ya, betul. Berarti positif apa? Positif. Suhu dalam bahasa Inggris. Positif temperature control. Hampir benar ya. Jadi yang betul itu gini. PTC itu kepanjangan dari Positive Temperature Coefficient. Dan NTC kepanjangan dari Negative Temperature Coefficient ya. Nah, seperti itu ya. Bukan kontrol ya, karena dia masih berupa komponen kecil. Kalau sudah jadi 1 unit itu bisa mengendalikan, nah itu disebut kontrol. Tapi kalau ini belum bisa mengendalikan, maka masih bisa disebut sebagai komponen elektronika ya. Nah, sekarang gini, NTC ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Kita langsung ke pengujiannya, karena kemarin sudah kita bahas mengenai komponen aktif dan pasif ya. Kita cek. Nah, langsung. Nah, kalau saya to the point aja, prakteknya opo Pak? Gitu. Setelah tahu teori itu bisa apa saya? Nah, harusnya kalian bertanya gitu ya. Sekarang kita ambil PTC, Positive Temperature Coefficient ya. Termistor PTC pada suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius ya. Kondisi suhu ruang 25 sampai 30 lah seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebelum dikasih solder, didekatkan solder, suhunya sekitar resistansinya sekitar 10. Kemudian setelah kita dekatkan dengan solder, maka suhunya akan merambat naik. Terus naik ya. Itu. Jadi sampai batas maksimal nilai resistansinya. Dari 10 ke 83 nih ya. Nah, seperti itu. Itu PTC. Nah, bagaimana dengan NTC? Nah, kalau NTC dari 10 ya, kemudian menuju ke 1,27 kilo. Artinya kalau PTC positif, ingat-ingat, positif itu naik, negatif itu turun ya. Nah, makanya kalian kalau berpikir itu positif aja supaya kalian naik, jangan berpikir negatif, itu mengurangi kualitas kalian. Jadi pikiran positif saja ya. Dengan keadaan kita yang susah, belajar jarak jauh, pikir positif aja ya. Karena apa? Itu akan menambah nilai kalian, menambah nilai diri kalian, kualitas kebaikan kalian, seperti itu ya. Nah, oke. Ini PTC dan NTC. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Lanjut. Pengujian dioda. Nah, pengujian dioda. Dioda, bentar ya, saya cek dulu. Kayaknya timer saya ini sudah mau mati. Oh, 8 menit lagi, remind 8 menit. Jadi di Zoom saya ini terlihat ada tulisan kurang 8 menit lagi. Nanti dia mati sendiri soalnya. Ya. Saya sambil. Nah, dioda. Dioda itu sebuah komponen. Nah, kira-kira nih dioda diletakkan ada di komponen mana? Ayo. Pada rangkaian apa? Bisa jawab? Ya, apa tadi? Rangkaian apa? Power supply. Power supply. Betul sekali, power supply. Nah, power supply kita menggunakan dioda. Dioda itu ada 2 kutub ya. Kutub pertama anoda dan kutub yang lain adalah katoda. Anoda bermuatan positif, katoda bermuatan negatif ya. Ingat, kalau misalkan kita colok dengan probe yang bermuatan positif, dia akan bekerja. Tetapi kalau dicolok sama negatif, dia tidak bekerja karena bekerjanya satu arah saja ya. Satu arah saja. Nah, bagaimana dalam kehidupan keseharian kita? Ayo coba pikir. Dalam kehidupan keseharian kita apa dioda ini? Contoh aja, kasih saya contoh yang misalkan hanya melewati satu kali saja, satu arah saja. Apa? Jalan tol mungkin. Betul. Jalan tol itu kan satu arah kan, nggak ada yang papasan begini kan? Ya, jalan yang satu arah ya itu. Kemudian parkir di mall. Kalau kita masuk, itu pintu masuk, pintu keluar di tempat lain, janda. Ya kan? Nggak mungkin pintu masuk juga pintu keluar. Nah, itu nggak mungkin. Nah, jadi ini adalah prinsip kerja dioda sebenarnya gitu.
anggap yang masuk sebagai muatan positif, yang keluar itu adalah muatan positif yang dilewatkan, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita nguji pada saat seperti ini, nah, kalau avometernya itu adalah avometer analog, itu biasanya berkebalikan, ya, berkebalikan. Jadi yang probe warna hitam ini sebagai positif, positifnya baterai ya, positifnya baterai. Kemudian yang merah ini adalah negatifnya baterai. Tetapi kalau kita mengukur, untuk mengukur arus DC, tetap yang ini positif, yang ini negatif. Karena apa? Dia menggunakan energi luar untuk bisa memutar jarumnya ini. Nah, kalau kita pakai ohmmeter, kita menggunakan baterai yang ada di dalam untuk memutar jarum ini. Ya, seperti itu. Jadi di ujung ini, di tipnya, di ujungnya probe itu ada energi listriknya, tetapi kecil sekali. Nggak usah khawatir kesetrum, nggak usah khawatir. Dikalibrasi begini, dia nyimpang, oh Pak udah dikalibrasi, udah oke, seperti itu ya. Tapi ingat, nggak usah khawatir, nggak kesetrum kok, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini nilai positif masuk ke sini, yang tadinya dia di posisi tak hingga di sini ya. Ini masuk begini, energi listrik dilewatkan, ini kan positif, lewatkan, maka dia nyimpang, ya. Jadi di sini aliran listriknya masuk. Nah, pada saat dibalik, di sini anoda, di sini katodanya, yang terjadi apa? Dia diam aja. Karena kan cuma satu arah, dia melewatkan positif aja. Negatif nggak boleh lewat. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini. Ya, ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Oke, karena waktunya kita cuma tinggal sedikit lagi nih. Nah, menguji dioda, menguji transistor. Nah, untuk menguji transistor dan SCR akan saya ilustrasikan minggu berikutnya saja, sesuai dengan pembagian dari kelompoknya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Selesai? Nggak ada? Nah, untuk nggak ada ya. Untuk tugasnya, saya minta tugasnya nanti tolong diselesaikan di GCR sesuai pengelompokan grup saja. Nah, saya tidak meminta tulisan tangan kalian, saya cuma minta ketikkan pakai HP kalian atau kalian ngetik pakai laptop, silakan. Ya, tolong yang di GCR diselesaikan. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengikuti Zoom ini, maka tetap mengerjakan GCR-nya. Ya, Google Classroom-nya tetap dikerjakan. Oke, nggak ada lagi yang ditanyakan. Saya akan lanjut ke grup berikutnya ya. Iya Pak. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali ini kita jumpa lagi di Zoom ya, gitu. Jadi alhamdulillah kemarin saya nge-share masalah itu kuota-kuota yang sangat-sangat murah sekali untuk dijangkau buat kita belajar ya. Dengan kondisi masa seperti ini, kalau misalkan semua provider SIM card itu harganya mahal buat kita belajar, maka itu akan menjadi kendala. Ya alhamdulillah ini pemerintah nih bereaksi cepat nih ya. Pemerintah dan pengguna providernya ya. Jadi mungkin pemerintah menginstruksikan atau mungkin dari provider itu sendiri ya, kayak Telkomsel, L3, kemudian Indosat yang lain-lain, itu sudah ngambil sikap karena memang ini penting sekali ya. Juga sekarang saya banyak itu menjamur provider yang untuk wifi di rumah ya. Alhamdulillah itu semuanya karena kesulitan pasti ada solusi ya gitu. Nah, kali ini kita akan bahas, saya tidak akan bertanya dulu ya. Kita santai aja, ini bukan tes, tapi ini kita latihan diskusi ya. Nah, saya share screen dulu bukunya, ini saya share. Oke. Nah, materi kita ini adalah perawatan
perawatan dan perbaikan peralatan elektronika industri. Ya. Nah, sambil saya screenshot ya, gitu. Sambil saya screenshot. Nah, di sini yang kita pelajari itu dari daftar isi ke daftar isi dan rolling setiap minggunya, ya. Rolling setiap minggunya. Buku yang sudah saya berikan itu wajib jadi pegangan kalian belajar, karena saya juga ngambil nilainya dari itu, ya. Oke. Sekarang kita ada di sisi ini. Kalau kalian pasti yang terakhir, nih power supply, ya, power supply dan diagnosa serta troubleshooting, ya, power supply, diagnosa dan troubleshooting. Nah, sekarang saya bertanya dalam kehidupan keseharian, ya, untuk Husna, coba Husna, kira-kira power supply itu pada kehidupan keseharian kita gunakan, itu apa aplikasinya? Aplikasi dari power supply apa kira-kira? Gimana Husna? Ya bentar Pak. Bentar. Nah. Gimana? Ya, kira-kira? Nopal mungkin, Nopal. Kita bantu Husna, kayaknya belum siap. Nopal, keseharian kita kalau kita mengatakan power supply itu apa yang kita gunakan dalam kehidupan keseharian? Apa power supply? Apa Nopal? Tahu Nopal? Tahu nggak? Kalau saya tunjukkan ini apa? Kepala casan Pak. Hah? Kepala casan kan? Iya, betul. Jadi power supply yang dimaksud itu adalah charger seperti ini, ya. Cuman power supply itu, ini yang depan ini kita colokkan ke energi listrik, ya. Ini kita colokkan ke energi listrik AC. Kemudian dia akan keluar dalam bentuk listrik DC, ya. Dia akan keluar. Nah, nih barangnya nih, ya. Nih, jadi kita colokkan di sini, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah power supply yang kita pelajari ini sebetulnya. Cuman ada banyak power supply, ya. Ada banyak jenis power supply yang akan kita pelajari. Ya, 3 atau 4 jenis, ya. 3 atau 4 jenis besar. Seperti itu, ya. Nah, ada beberapa power supply. Kita lihat. Nah, klasifikasi power supply. Klasifikasi power supply berdasarkan fungsi. Regulated, artinya apa? Diregulasi atau bisa diatur. Unregulated itu tidak bisa diatur. Regulated itu bisa diatur. Unregulated itu seperti sudah fix seperti itu, ya. Kemudian adjustable power supply ini sama juga bisa diatur, ya. Cuman bedanya kalau regulated ini lebih pada komponen elektronika dalam pemotongan sinyal, ya. Nah, kalau ini adjustable ini sama sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya? Saya juga bingung, ya. Coba kita baca lagi bukunya, ya. Kita cek langsung barang fisiknya. Nah, nih, ini adalah DC power supply. Untuk di bengkel kita gunakan ini kan, ya? Ini Pak. Betul Ya, kan? itu. Nah, dia DC power supply, dia termasuk regulated. Tapi kok di sini cuman ada tulisannya DC power supply. Kenapa saya bilang regulated? Ini bisa diatur nih. Tegangan dan arusnya masih bisa diatur, ya, masih bisa diatur. Nah, itu yang saya bilang, ini masuk regulated ini, ya, regulasi, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada programmable power supply. Nah, di mana power supply bisa diatur berdasarkan sinyal atau tampilan-tampilan yang ada di display, ya, secara digital. Kalau ini kan analog, dia cuma penyimpangannya pakai jarum begini. Tapi kalau yang ini, dia penyimpangannya itu langsung berupa angka, sehingga dianggap keluarannya adalah fix, ya, seperti itu berdasarkan pengaturan. Nah, selanjutnya ada lagi high voltage power supply. Nah, power supply dengan tegangan tinggi.
ya, power supply dengan tegangan tinggi. Saya belum pernah pakai sih yang seperti ini ya, karena biasa kalau untuk tegangan menengah ke atas langsung penggunaan kontaktor ke beban. Nah, tapi ini ada power supply-nya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Sedang ini adalah switch mode power supply. Nah, biasanya ini digunakan pada PLC ya. Jadi diletakkan secara eksternal di eksternalnya PLC untuk membantu switching tegangan ke dalam in dan out-nya. Nah, selanjutnya ini ada UPS. UPS ini apa sih sebenarnya? Pernah tahu nggak? Randy tahu UPS itu apa, Randy? Apa UPS itu? Apa? UPS yang dimaksud dengan UPS apa? Tahu Pak saya Pak. Nggak tahu? Itu. Nah, UPS itu Iya, Pak. disebut dengan Uninterruptible Power Supply. Itu kepanjangannya UPS ya. Nah, dia seperti ini. Iya, Pak. UPS itu Ya, Pak. kayak power bank. Cuman bedanya kalau power bank selesai sudah dicas itu dilepas. Ya, setelah Ya. dicas, dilepas, kemudian kita bisa gunakan. Tetapi kalau UPS ini standby. Jadi misalkan UPS yang akan diamankan komputer. Nah, kalau misal dia itu menyimpan energi listrik, ya, hitungannya jam, ya, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, sesuai dengan kapasitasnya dia. Nah, misalkan energi listrik itu dari PLN itu terputus, ya, energi listrik itu terputus, maka dia akan mengeluarkan energi listrik sendiri dari dalam baterai yang ada di dalamnya. Ada baterai di dalamnya, gitu. Jadi baterainya itu langsung menyuplai energi listrik keluar. Tetapi kalau pada saat awal listrik ada, maka baterainya standby. Seperti itu. Itu UPS, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk apa? Untuk UPS ini, ya, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Genset ya Pak. Kalau genset itu kan beda, generator itu, generator setrik. Ya. Nah, kalau kamu bicara masalah genset, itu generator setrik, itu pembangkit energi listrik. Nah, sedang yang kita bahas adalah kita menggunakan energi listrik, ya, seperti itu. Nah, sekarang ini kita akan memeriksa ini ya, power supply ya. Nah, ini prinsip kerja adaptor. Nah, prinsip kerja adaptor ada tuh ternyata prinsip kerjanya ada ya. Prinsip kerja adaptor. Nah, atau power supply. Nah, pertama, energi listrik yang diterima itu kita akan cek dulu kita butuh tegangan berapa. Ya, misalkan kita butuh tegangan 24 volt, maka input arus AC ini akan dirubah di transformator, diturunkan di step down. Transformator ada 2, step up naikkan, step down turunkan. Sama yang satu stabilizer center tap. Jadi kalau misalkan 220, keluarnya juga 220. Itu nanti kita bahas terpisah. Jadi transformator pada adaptor ini biasa kita pakai 2, yang step up naik atau step down yang turun. Nah, kalau untuk adaptor yang saya bahas ini adalah step down. Jadi transformatornya misalkan tegangan 220 volt, diturunkan sama dia. Misalkan 24 yang kita pakai. Nah, setelah diturunkan di transformator, dikirim ke rangkaian rectifier atau penyearah. Ya. Setelah itu, setelah disearahkan supaya dia bersih, keluar outputnya berupa DC, maka difilter. Ada rangkaian filter di sini. Nah, selanjutnya tegangan yang keluar setelah filter kan ada naik, ada turun. Nah, maka di sini diatur menggunakan voltage regulator sehingga outputnya betul-betul murni DC, kemudian tegangannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Nah, di sini udah dibahas transformator. Ya, nih lihat arus AC, lilitan primer, lilitan sekunder. Misalkan 220, keluarnya 12 volt. Disebut dengan trafo step down, ya, ada. Nah, selanjutnya rangkaian penyearah atau rectifier, keluar sinyalnya AC, ya, keluar inputnya sinyalnya AC, outputnya sinyalnya DC, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih bahwa ternyata ada transformasi, ada perubahan, betul. Jadi yang sinyal positif itu dipotong, yang bagian atas ini.
ya. Nah, sinyal yang atas ini dipotong, kemudian dikeluarkan, yang negatif dimatikan, ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, positif aja yang dilewatkan, yang negatif tidak dilewatkan. Jadi dipotong fungsinya dioda yang positif. Ingat, fungsi dioda sebagai penyearah. Arti searah itu adalah hanya lewat satu. Satu itu apa? Positif. Berarti positifnya aja yang diambil. Kemudian ada rangkaian filter atau penyaring, ya. Nah, di sini filter biasanya terdiri dari komponen kapasitor yang berjenis elektrolit atau elko. Nah, masuk ke elko. Nah, ini rangkaiannya. Dari sini dipotong, ya, dipotong positifnya, kemudian difilter supaya betul-betul dia grafiknya lurus, ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah dipotong, di sini munculnya 12 volt, 12 volt. Ini contoh ya, karena yang diarahkan 12 volt. Nah, total di sini 24 volt. Nah, selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya ini ada IC regulator, ya. Ini ada IC regulator. Fungsi IC regulator itu berfungsi sebagai penstabil tegangan. Jadi maksudnya penstabil itu gimana? Misalkan di sini tertera 806, mungkin saya lupa nih berapa ya. Untuk 6 volt ya, sorry. 7806 itu untuk 6 volt, ya. Maka outputnya plus minus mungkin 0, atau 1, 6,1, 6,2. Ya, kalau di sini keluarnya misalkan di sini keluarnya ini kan 12. Di sini 12 sama IC ini, yang 12 tadi difilter sama dia atau diturunkan, di sini dikeluarkan 6 saja. Ya, 6 volt saja. Misalkan di sini 8, keluarnya 6. Misalkan ini 24, keluarnya 6. Ya, seperti itu, ya. Nah, biasanya komponen IC yang khusus mengeluarkan tegangan tertentu, maka inputnya ini kurang dari, ya, nggak boleh terlalu jauh. Misalkan di step down ini kita turunkan menjadi 8 volt paling minimal, itu bisa digunakan. Tapi kalau masih 24, itu lebih baik menggunakan trafo yang kiranya mendekati ini. Karena ini 6 volt, paling nggak 7 atau 8 volt boleh. Kalau misalkan terlalu tinggi juga akan merusak umur komponen, ya, karena komponen punya usia pemakaian seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita cek diagnosa perbaikan atau rangkaian power supply. Nah, ini adalah kita memeriksa, ya. Bagaimana kita memeriksa ini semua? Ini kalau troubleshooting itu dari belakang ke depan. Kalau kita merangkai dari depan ke belakang, apa sih maksudnya, Pak? Gitu. Ya, ini contoh seperti ini. Misal, pertanyaan saya. Begitu saya cek di sini, ya, tegangannya nggak ada. Randy, kira-kira ini tegangannya ada? Nggak ada ternyata. Randy, yang Randy periksa apanya, Randy? Apa ulang, Pak? Outputnya di sini 6 volt DC, tetapi pada saat saya periksa tegangannya tidak ada, 0 tegangannya, Randy. Apa yang harus Randy cek? IC-nya, Pak. IC-nya, kenapa IC-nya? Kenapa IC-nya? Coba jelasin. Kan dia yang nyaring, Pak. Dia nyaring. Kalau nyaring, berarti masih ada dong tegangannya di sini ya. Tapi ini 0. Kira-kira apa? Berarti ininya, Pak, trafonya, Pak. Trafonya kenapa? Coba cerita. Lilitannya Lilitannya kenapa? Iya, kenapa lilitannya? putus atau apa? Oke, betul ya. Misalkan, ini tidak bekerja. 0 volt. Saya cek di sini 0 volt. Saya cek di sini 0 volt. Pakai ampermeter ya. Pakai ampermeter. Kita colok pakai ampermeter. Ya. Di sini 0 volt. Di sini 0 volt. Ini trafonya yang harus diganti, ya. Trafonya. Betul. Trafonya kalau bermasalah ya harus diganti. Kalau trafo nggak ada komponennya, ya. Gitu. Nah, selanjutnya coba noval. Kita latihan troubleshooting, Pal. Misal, Pal, di sini outputnya harusnya 6 volt. Di sini IC memang 7806
khusus 6 volt. Misalkan 78 12 untuk 12 volt misal ya. Nah, sekarang Pal, ini 6 volt Pal. Ternyata Ya, begitu saya ukur pakai voltmeter, terukur di situ 12 volt Pal. Apa yang salah di situ? Dicek 6 volt, ternyata Bingung Pak. Oh kok bingung? Ayo. Ini tadi 6 volt, begitu saya ini harusnya 6 volt. Tapi begitu saya cek 12 volt. Apa yang salah di situ? Komponen apa yang bermasalah? Husna bisa bantu jawab? Silakan Husna. Suaranya belum masuk, Husna. Iya, iya. Pak. Kenapa? Gimana Husna? Bisa bantu jawab? Aduh, Pak, nggak ngerti. Nggak ngerti. Kembali ke Randy. Coba saya. Pak. Kenapa? Kenapa Ren? Itu Pak. Bang Pak, ngerti Pak. Oh nggak ngerti. Randy kenapa Randy? Rafif Pak, biasanya ngerti itu Rafif Sutawa. Rapid. Emang ada? Ada nggak Rapid? Rapid. Oh ini ada Putra Siapa ini Ersa. Rafif sama Ersa ada yang join doang. Oh iya iya nggak kelihatan saya. Oke. Rapid dan Putra Ersa. Ayo. Pip Rapid. Pip. Wajahnya mana Pip? Rapid. Rapid. Ini HP-nya ngejum sendiri, orangnya tidur. Pip. Ini ada Pak. Gitu dong. Nah, Buset. Pip bareng teman-teman di situ. Saya Bang jawab Jago. Pak. Apa sendirian Rapid? Rapid sendirian apa bareng teman-teman? Sendiri Pak. Oh sendiri. Pak, Wah, muka saya ada nggak sih Pak? apaan? Apanya? Muka saya ada. Rapid. Nggak kelihatan tuh, kelihatan dinding gitu. Ayo Pip, jawab dulu Pip. Halo, Pak. Kalau misalkan Nah, Pip, kalau misalkan tegangan yang 6 volt ini ya ternyata keluar 12 volt. Rusaknya di mana Pip kira-kira? di IC bukan Pak? Di IC. Kenapa kamu berkata demikian? Gimana ya Pak ya? Gimana? Ya cerita dong. Kenapa feeling kamu di IC, Pak? Nah, Ersa berarti yang jawab. Bantuin Ren. Nah, Ersa Pip kayaknya sama harusnya. Putra Ersa, ya Putra Bantuin. Ersa. Ayo, Putra Ersa. Kita diskusi loh ya, bukan ujian ini, cuman diskusi aja. Putra Ersa Iya, tadi. Ersa nih Ersa. Itu si Rapid mengatakan kalau, waduh, kalau tegangan output lebih dari 6 volt, padahal seharusnya 6 volt, malah itu 12 volt. Nah, kata si Rapid itu rusaknya di IC. Putra Ersa kira-kira apa analisanya? Kenapa di IC? Gitu. Coba. Iya ya. Ya, silakan Putra Ersa. Ngerti. Mana? Belum ngerti. Oke. Randy, bantu Randy. Ya, Pak. Ya, silakan Randy. Apa? Apa Ya, Pak, IC? benar Pak di IC karena Hmm, kalau kan seharusnya pengeluarannya 6 volt, apa? Hah. tapi yang keluar malah 12. Hmm. Mungkin IC-nya jebol mungkin Pak, karena seharusnya dia menyaring sampai 6 volt DC Pak. Meregulasi ya, meregulasi tegangan sampai dengan 6 volt DC ya. Bisa jadi Regulasi. IC-nya itu bermasalah atau emang yang kepasang itu bukan 7806 ya. Bisa jadi kesalahan pasang ya. Ternyata memang output yang misalkan di kotak adaptor tulisannya 6 volt. Ternyata 12 isinya ya. Bisa jadi IC-nya juga yang salah pemasangan ya. Human error itu ya pemasangan. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya pada saat kita ngecek power supply atau adaptor ya, kok tiba-tiba tangan saya kesetrum di sini ya, tangan saya kesetrum di sini.
Apa yang masalah di sini kira-kira? Tangan saya kesetrum di sini. Yang bermasalah di mana? Oh Pak, Kalau pada saat saya memeriksa tegangan output di sini, kok saya kesetrum ya? Ada sedikit setruman, ya, kesetrum dikit gitu. Kira-kira komponen apa yang harus diperiksa? Ya, tegangan keluar tapi kesetrum dikit gitu. Ayo, kira-kira di mana? Ya, kira-kira di mana? Ya, Randy, tahu? Apa fungsi kapasitor? Fungsi kapasitor apa? Oke, ini menjadi PR ya. Untuk menjadi PR, ingatkan saya. Kalau kalian ingatkan saya, dapat ilmunya. Tapi kalau kalian bikin saya lupa, maka nggak dapat ilmunya. Kok bisa ya? Ini Pak Robi, di rumah saya punya adaptor, tapi kok kesetrum saya gitu loh. Padahal itu kan DC yang ngeluarkan. Buat ngecas bisa, tapi pas dicolokkan di HP, HP-nya ikut nyetrum Pak. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira masalahnya ada di mana? Itu nanti kalian coba cari tahu. Ingatkan saya, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya saja. Ya, gitu. Oke, untuk troubleshooting. ketemu ya Pak. Ya, kita cuma bahas aja. Nggak apa-apa. Kita ingatkan aja, nanti kita bahas ulang. Nanti saya belum tahu, saya tanya lagi ke Bapak. Boleh, boleh. Tapi pada saat pertemuan ya, pada saat pertemuan ingatkan lagi. Mengapa? Itu mengapa? Siapa? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke. Pak. Cukup ya, kalau gitu nggak ada masalah lagi. Jadi kalau gitu saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Nanti kita jumpa lagi lain waktu. Jangan pada kesempatan pelajaran berikutnya. Terus jangan lupa untuk tugas di Google Classroom untuk dilaksanakan ya. Itu wajibnya di situ ya. Untuk Zoom ini untuk teman-teman yang sekiranya tidak terhalang untuk lakukan Zoom, kita Zoom, tapi kalau terhalang saya tidak masalah. Yang penting nanti jelaskan aja sama wali kelas kendalanya apa ya. Jadi dalam masa pandemi atau COVID-19 ini sekarang ini kan kita belajar dari rumah. Teman-teman juga nggak semuanya bisa belajar bareng kita di Zoom. Ya itu nanti jadi perhatian khusus oleh wali kelas. Apa sih masalahnya? Kalau selama masalah itu adalah masalah yang harus sekolah yang harus mencari solusi, nanti biar sekolah yang memberikan solusi terbaik untuk penyelesaiannya. Tapi kalau cuma masalah pribadi juga sampaikan ke wali kelas ya. Karena tugas saya hanya mengajar ke kalian bagaimana kalian mampu di pelajaran produktif ini dengan baik. Ya sementara mohon maaf kita belum ada tatap muka langsung di kelas karena masih belum ada konfirmasi boleh tidaknya untuk kembali ke sekolah ya, itu aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.